Nah, sekarang saya punya dataset data dari hasil PBL Gizi Komunitas 1. Nah, jadi ini eh, contoh yang sudah terisi ya pada variable view yang pastinya ada pada kuesioner, biasanya begitu. Jadi instrumen atau kuesioner yang ada itu disesuaikan dengan codingnya. Jadi coding-coding yang ada pada kuesioner itulah yang nanti akan tergambar pada pengisian di dalam SPSS. Nah, jadi misalnya di sini ID underscore responden. Nah, ini pasti di dalam kuesioner ini sudah ada nih coding di ujung gitu ya pada kuesioner ID responden. Nah, di sini juga sudah terisi bahwa ID responden itu type-nya atau jenisnya adalah string. Ya. Kemudian tadi width-nya keisi tidak ada desimal ya di sini karena type-nya atau jenisnya adalah string atau jenis variabelnya adalah string. Nah, label di sini ya keterangannya adalah ini adalah identitas responden, maksudnya ID responden tadi. Tidak ada value karena memang nanti terisikan ya, tidak ada ini bukan data kategorik. Kemudian kolomnya ini hanya untuk tadi yang kolom dan align itu hanya untuk mempercantik tampilan gitu ya. Kemudian pengukurannya ini adalah data nominal. Nah, selanjutnya sampai kepada ini contohnya misalnya tanggal wawancara. Nah, tanggal wawancara di sini ini gunakannya adalah type-nya atau jenis datanya adalah date ya. Date ini adalah tanggal. Nah, labelnya adalah tanggal pewawancara. Di sini tidak ada value, jadi kita akan coba lihat ke data view yang sudah terisi. Nah, ini isian dari datanya. Ya, ini ID responden yang disepakati oleh dalam pengumpulan data ya, disepakati bagaimana ID responden satu responden dengan responden yang lain itu berbeda dan memiliki kode unik gitu ya. Kemudian nama pewawancara di sini adalah yang mewawancarai. Tanggal wawancara dia menggunakan format ya. Formatnya kita lihat di sini tanggal wawancara yang digunakan untuk formatnya adalah nah ini. Tanggal, bulan dan kemudian tahun. Jadi yang terisi di sini kita bisa gambarkan asumsi kita tanggal wawancaranya adalah ini tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020. Nah, ada jam mulai di sini ya, jam mulai wawancara, kemudian jam selesai. Kemudian tanggal entry datanya di entry-nya langsung ya di tanggal 5 Agustus. Kemudian ini tadi kalau kita lihat di variable view juga sudah terisi misalnya dilakukannya di mana nih kabupaten kota. Nah, ini yang contoh value. Ada Jakarta dari mulai terisi ya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat sampai kepada Wakatobi nih. Ada 30 ternyata 30 value di dalam ini tadi. Maka di sini kota atau kota bumi kalau kita lihat ini kan ada Sukabumi, ada kabupaten gitu ya, Kabupaten Cirebon ini mungkin kalau saya nggak salah. Nah, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan ini kalau kita gambarkan di dalam view value labelnya kelihatan. Nah, dia akan berubah menjadi kode ya, kode-kode 24, 21, 18 gitu. Nah, kalau kita rubah menjadi value labels dia akan muncul lagi menjadi nama kotanya. Nah, ini kemudian ada nama ibu, ada jumlah balita di dalamnya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, di sini jenis kelamin juga ada laki-laki, 0 laki-laki, 1 perempuan. Jadi ini tergantung oleh pada saat penentuan di dalam kode ya, buku coding yang akan dibuat oleh tim instrumen, biasanya tim kuesioner. Jadi semuanya tahu kode 0 itu adalah laki-laki, 1 itu adalah perempuan. Semuanya sama ya, tidak ada punya persepsi yang berbeda. Nah, ini tempat lahir dan juga tanggal lahir. Tanggal lahir di sini juga diisikan dengan date yang sama ya, formatnya dengan format yang atas. Nah, ini saya mau mencoba untuk teman-teman menggunakan melakukan transformasi data. Contohnya misalnya di sini balita tadi kita ingin mengetahui berapa sih usia balita karena nanti kita akan lihat berat badan menurut umurnya gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa usia balita tadi nih dalam pengentrian data di sini. Nah, entry data ini kan bukan pada tanggal entry data ya. Jadi
pada tanggal pengukuran, ya, tanggal wawancara atau tanggal pengukuran. Nah, tanggal ukurnya nih ada lagi di sini tanggal ukur, jadi bisa jadi pewawancara mewawancarainya tanggal, ini contohnya di sini tanggal 5, tapi untuk mengukur anaknya tadi gitu ya, respondennya mengukur tetap sama nih, kebetulan sama di tanggal 5 juga, tapi tanggal lahir anaknya adalah tanggal 18. Nah, jadi hasil dari pengukuran berat badan, tinggi badan gitu ya, itu disesuaikan dengan pada saat pengukuran tadi. Nah, maka belum ada data usia di sini, data umur. Inilah yang kita akan gunakan menu dari transform, yaitu mentransformasi data yang tadinya belum muncul data usia, tapi bisa kita lakukan pemunculan data baru, itu data usia ya, usia balita dari hasil pengurangan tanggal pengukuran dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, jadi kita gunakan di sini, kita lihat transform, kemudian kita akan menggambarkan menggunakannya adalah dengan compute ya, harusnya, tapi karena ini untuk melihat tanggal, maka kita gunakan di sini menunya adalah date and time wizard ya, karena sama-sama ini datanya data tanggal yang akan kita jadikan dia data usia, misalnya begitu. Jadi tidak menggunakan compute, tapi kita menggunakan date and time wizard. Nah, di sini akan terlihat ya, what would you like to do? Jadi apa yang ingin dilakukan? Apakah ingin melakukan ya di sini calculate ya, menghitung data dan waktu, tanggal dan waktu, ataukah belajar bagaimana waktu dan tanggal tadi tergambar dalam SPSS. Nah, tapi kalau tadi tujuan kita untuk mengukur usia, berapa sih usianya gitu ya, dari tanggal pengukuran dikurangi dengan tanggal lahir, maka kita gunakan calculate ini tadi ya, calculate with dates and times. Kita klik di sini, kemudian kita next. Nah, di sini ada beberapa pilihan, choose one of the following tasks and press next. Jadi kita pilih dulu apa yang kita ingin lakukan gitu ya, tugas yang akan kita lakukan, nanti baru diklik next. Nah, memang kita ingin melakukan apa? Melakukan ya yang kedua nih, menghitung ya, number of time, jadi jumlah dari waktu ya, dari 2 unit antara 2 waktu, 2 tanggal pengukuran. Di sini misalnya dia kasih contoh menghitung umur ya, dari tahun tanggal lahir dan data atau dari tanggal yang lain gitu ya, dari tanggal yang tadi tanggal pengukuran. Nah, ini yang kita klik nih di sini, kemudian kita next tadi ya. Nah, kita masukkan yang mana ya, data yang mau kita lihat adalah tanggal pengukuran tadi, kita masukkan ya, kelihatan nih labelnya di sini tanggal pengukuran, ini adalah variabel name-nya, tanggal ukur, date, masukkan, minus date yang kedua atau dikurangi dengan tanggal yang kedua. Tanggal yang kedua itu adalah tanggal lahir balita tadi. Maka tadi tanggal pengukuran dan tanggal lahir harus sama formatnya. Itu kalau tahun, bulan, hari, bulan dan tahun, maka juga harus seperti itu. Nah, ini unitnya mau apa? Mau dihitungnya years kah atau months misalnya, atau weeks atau days gitu ya. Dia akan menghitung tiap unit dari pengurangan tanggal pengukuran dikurangi dengan tanggal lahir balita. Karena kita menggunakan nanti ingin melihat tujuan kita untuk melihat status gizi berdasarkan indikator berat badan menurut umur misalnya, maka kita gunakan dia dalam unit months ya, bulan. Nah, di sini ada gambaran dari yang sudah akan nanti terukur gitu ya. Jadi ini kita nextkan saja. Nah, hasil atau result variabelnya maunya apa? Kita isi di sini usia, gitu ya, usia underscore balita. Karena ini variabel name ya sebenarnya. Variabel labelnya kita berikan keterangan. Ini adalah usia balita berdasarkan tanggal pengukuran dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, jadi pada saat pengukuran tuh ya, jadi atau nah
Di sini eksekusinya mau seperti apa? Kita ingin melakukan create the variable now gitu ya. Jadi menghasilkan atau membentuk variabel baru ya. Nah, ini yang kita klik, kemudian kita lakukan finish. Nah, di sini outputnya akan muncul ya, output dari hasil apa yang kita lakukan di dalam SPSS. Sekarang kita lihat ke variabel view. Akan muncul di sini ya. Nah, ini variabel baru nih, usia balita. Yang tadi sudah dilakukan pengukuran secara otomatis. Maka kita lihat nih usia balitanya. Nah, ini sudah muncul. Usia balitanya adalah 44 bulan, 51 bulan, 9 bulan, -3. Nah, apa ini -3 gitu ya? Nah, ini berarti ada kesalahan. Ini yang saya katakan dalam manajemen data, ini mudah sekali untuk ditemukan letak kesalahan. Jadi kita akan menemukan nih letak kesalahannya ada pada siapa ya gitu, atau kesalahannya ada di mana, kok bisa minus gitu ya. Berarti bisa kita asumsikan tanggal lahirnya tadi lebih awal dibandingkan tanggal pengukuran gitu ya. Nah, ini kita lihat ke data aslinya tadi. Nah, ini tanggal pengukurannya 5 Agustus 2020. Tanggal lahirnya, nah lihat tuh kan benar, tanggal pengukurannya 5 Agustus 2020, tanggal lahirnya malah dia baru lahir di bulan November gitu. Ya, ini pasti salah entry ini si responden yang melakukan editor tadi atau pengentrynya tadi gitu ya. Kita akan temukan siapa nih pengentrynya gitu ya. Pengentrynya nggak ada di sini, tapi yang ada adalah pewawancaranya. Maka inilah tadi mungkin kesalahannya ada pada pengentrian data. Tapi kita lihat kembali ya ke dalam kuesionernya, sebenarnya tanggal lahirnya berapa gitu. Jadi apakah mungkin anaknya tadi diukur, jadi pas kita ngukur tuh anaknya lahirnya nanti gitu ya, bulan November tanggal 25. Nah, ini jenis-jenis kesalahan yang akan muncul dan akan tergambar ya secara otomatis jika kita menggunakan SPSS gitu. Nah, yang lainnya juga dilihat, misalnya ada lagi nggak nih yang error kayak tadi kok minus gitu ya. Nah, ini juga ada di sini nih, siapa lagi nih kita temukan gitu ya. Nah, ini bisa jadi kesalahan yang sama gitu ya. Ini tanggal pengukurannya atau tanggal wawancaranya. Nah, ini juga sama gitu, tanggal lahirnya itu 27 November 2020. Mungkin salah tahun kali ya gitu, karena kalau kita lihat di dalam berat badannya, berat badan balitanya udah 11,6 gitu. Nah, ini 11,6 apakah dia lahirnya tahun 2018 atau 2019 gitu. Nah, ini harus dipastikan lagi. Jadi kalau ada data yang seperti ini dalam manajemen data, kita kembalikan kepada pewawancara. Lihat dulu ya hasil dari kuesionernya tadi. Jika ada kesalahan, maka pewawancara wajib dan harus untuk kembali ke lapangan atau ke responden. Nah, ini berarti ini karena kebetulan PBL-nya itu tidak yang kemarin saya jelaskan ya, harusnya pewawancara, kemudian ada editor, kemudian nanti ada yang mengentrynya beda lagi. Nah, itu adalah tahapan untuk mengidentifikasi. Jadi biasanya kalau pewawancara yang melakukan pewawancara kemudian mengisi data SPSS juga, itu biasanya suka ada kesalahan karena ngerasa sudah betul begitu ya. Nah, jadi tidak ada double cross check di sini dalam manajemen datanya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya berikan gambaran gitu ya untuk penggunaan transformasi data, yaitu misalnya contohnya untuk usia. Untuk yang lain juga bisa, misalnya keragaman pangan di sini. Keragaman pangan atau misalnya teman-teman mau melihat ya, menggambarkan jadi berapa banyak nih ya secara univariat, berapa banyak balita yang berjenis kelamin laki-laki, berapa banyak balita yang berjenis kelamin perempuan. Maka kita menggunakan menu yang ada di sini adalah menu analyze, karena kita akan menggambarkan secara deskriptif ya, secara deskriptif gambaran dari frekuensi, berapa banyak dari sekian responden ya, sampel yang ada di dalam wilayah tersebut yang balita memiliki berjenis kelamin perempuan atau balita berjenis kelamin laki-laki. Maka kita gunakan di sini analyze, deskriptif statistik, kemudian kita lihat di dalam frekuensinya. Nah, di dalam frekuensi di sini ya,
kita akan lihat frekuensinya. Kita pilih variabelnya apa. Variabelnya adalah jenis kelamin tadi. Nah, ini jenis kelamin balita. Ya, kita pilih di sini ya jenis kelamin balita, kemudian kita taruh dia ke sini, dia variabel yang akan kita gambarkan. Kemudian di sini kita klik display frequency tables ya. Statistiknya kayaknya enggak ya, karena memang ini frekuensi, jadi frekuensi adalah data proporsi gitu ya, kecuali nanti kalau teman-teman mau lihat data asupan. Nah, ini kemudian kita okekan, nanti akan muncul pada output hasil yang ingin kita gambarkan ya dari frekuensi tadi. Nah, ini akan muncul. Pada data statistik di sini tidak ada missing, tidak ada yang tidak terolah datanya gitu ya. Jadi semuanya valid, 69 totalnya diolah. Kemudian kita lihat di sini ya, kita akan lihat ternyata frekuensinya untuk yang laki-laki sebanyak 26 orang, yang perempuan sebanyak 43. Maka kalau kita lihat proporsinya tadi gitu ya, yang laki-laki ada 37,7%, sedangkan yang perempuan ada 62,3%. Nah, ini secara univariat teman-teman bisa menyimpulkan responden atau balita perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 62,3% pada balita perempuan dan 37,7% pada balita laki-laki. Nah, inilah interpretasi dari data secara deskriptif atau secara univariat. Nah, ini jika teman-teman ingin menggambarkan data frekuensi. Nah, analisis data yang di sini untuk deskriptif statistik gitu ya, teman-teman juga bisa untuk menggambarkan data univariat ya, untuk melihat tadi kalau saya melakukan pengecekan data, ini ada nggak sih data yang error ya untuk dilihat gitu ya. Nah, misalnya tadi usia balita, kita mau melakukan analisis untuk menggambarkan berapa sih rata-rata usia balita yang pada responden saya ini tadi ya, pada penelitian di wilayah tersebut. Maka kita akan menggambarkan deskriptif statistik ya. Kemudian bisa explore, bisa deskriptif. Kalau explore, teman-teman sekaligus mengeksplor data yang apakah usia balita ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, maka dimasukkan di sini misalnya usia balita tadi ya di dalam dependent list. Kemudian kita klik di sini statistik ya. Kita akan melihat deskriptif dengan confidence intervalnya 95% misalnya. Nah, kemudian di plots-nya kita klik di sini normality plot with test gitu ya. Nanti akan muncul tuh bagaimana kenormalan data dari data tersebut. Kita continue ya, opsinya ini saya rasa nggak perlu gitu ya, jadi ini kita continue saja, jadi sesuai dengan yang ada saja, dan kita okekan. Nah, dia akan muncul pada data outputnya, yaitu gambaran dari ini, gambaran datanya ya. Nah, ini kalau kita balik gitu ya, kita jadikan dia kurva, ini kurvanya begini nih gitu ya, dari sini bawah atas gitu ya, turun lagi ke bawah. Nah, ini kurvanya. Nah, kemudian kita lihat tadi normality plot with testnya, atau apakah distribusi datanya normal atau tidak. Kita lihat dari sini 69% di analisis, berarti tidak ada missing ya, berarti datanya kita semuanya dilakukan analisis data. Nah, kalau kita lihat di sini minnya 31,57 bulan dengan standar errornya 2,001 ya. Kemudian data mediannya 33, kemudian data minimumnya tadi, makanya wah ketemu nih, loh kok ada yang minus 3 gitu ya. Maksimumnya 57. Nah, 57 di sini. Kemudian kita lihat distribusi data, karena distribusi data itu kalau teman-teman ingat gitu ya, dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi atau p-value-nya lebih dari 0,05. Tapi yang kita gunakan yang mana? Yang Kolmogorov atau yang Shapiro? Nah, kita lihat di sini datanya di atas 30 ya. Ya, di atas 30, maka bisa kita gunakan yang Kolmogorov Smirnov deh gitu ya. Di sini signifikansinya 0,087. Maka bisa kita simpulkan data tersebut berdistribusi normal. Maka yang kita gunakan adalah data mean plus minus standar deviasi. Maka dari sini kita bisa interpretasikan gitu ya, usia balita, rata-rata usia
Ya, usia balita pada responden rata-rata berusia 32 bulan gitu ya. Jadi kebanyakan usianya sekitar 32 bulan. Yang dimana ini tadi pasti ada kesalahan, maka sebelum melakukan interpretasi kita benarkan dulu nih. Ya, jadi jangan sampai ada data yang error seperti ini -3 gitu ya. Nah, ini yang bisa dikatakan data yang error tadi. Nah, kurang lebih seperti itu tuh untuk gambaran atau pengenalan uh, menu-menu di dalam SPSS atau fasilitas yang disediakan di SPSS ya, yaitu dari data view, kemudian variable view, dan kemudian teman-teman melakukan pengisian data sesuai dengan yang direncanakan pada variable view di sini. Nah, kemudian tadi sudah belajar juga mentransformasi data gitu ya, melakukan hitungan, jadi nggak secara manual tuh tanggal pengukuran dikurangi tanggal lahir, tidak. Jadi kita bisa gunakan SPSS dalam melakukan uh, perhitungan usia tadi. Jadi tidak ada kesalahan secara individu gitu ya. Jadi nanti kalau di sini bakal kelihatan kesalahannya setelah data itu diolah. Kalau tadi usianya datanya mungkin langsung gitu ya, bisa jadi ada kesalahan yang kita tidak tahu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.